Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Mungkin sebelum dimulai sedikit dari kami Pak Ustadz, ini kami karyawan-karyawan yang bekerja di Isuzu. Jadi kalau mungkin Pak Ustadz sering melihat produk-produk kami di jalan, Isuzu Elf, Panther, Mio X, dan sebagainya, itu kami ini yang memproduksi. Jadi mungkin kalau lihat di jalan nanti mungkin insya Allah ingat dengan kami ya Pak Ustadz ya. Terutama kami memproduksi kendaraan sosial, kendaraan terus. Ya, mungkin itu dulu Pak Ustadz, sedikit pembuka dari saya. Monggo silahkan untuk menyingkat waktu. Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para bapak, para ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pada sore ini kita insyaallah akan menyampaikan sekilas berkaitan dengan sebagian masalah akidah yang di masyarakat kita sebagian menjadi sangat rancu atau kebingungan berkaitan dengan akidah yang akan kita bahas ini. Ini akidah tentang ainallah, itu di mana Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui sebagai masyarakat kita, saking bingungnya itu di mana Allah taala, ada yang mengatakan Allah di mana-mana, ada yang mengatakan Allah tidak di mana-mana, ada yang mengatakan Allah tidak terikat waktu, ruang, dan seterusnya, sehingga semuanya menjadi suatu hal yang sangat membingungkan sekali. Para bapak sekalian, ini akidah yang tidak boleh kita ada kebingungan dan tidak boleh ada kesalahan, sehingga kesalahan karena kesalahan di dalam masalah akidah ini berbeda dengan kesalahan di dalam masalah bab fikih. Itu kesalahan dalam masalah salat, dalam masalah puasa, dalam masalah haji, dalam masalah zakat dan semisalnya itu berbeda dengan kesalahan berkaitan dengan masalah ini masalah akidah. Perlu kita gambarkan sekilas bahwa agama kita ini seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaannya bagikan sebuah pohon yang ideal. Firman Allah taala, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukula kulahinin bitni rabbiha. Tidakkah Anda perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuat permisalan tentang kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, sebagaimana pohon yang sempurna. Kasyajaratin thayyibah, pohon yang baik itu asluha thabitun, akarnya kokoh, wa far'uha fis sama', dan batang percabangannya menjulang tinggi. Tu'ti ukula kulahinin bitni rabbiha, dan setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan buah-buahannya. Para ulama memberikan penjelasan sekilas dengan tamsil tersebut. Sebagaimana pohon itu ada bagian akar, ada bagian batang percabangan, ada bagian buah-buahan. Yang menempati bagian akar dalam agama kita adalah posisinya posisi akidah. Ini akidah atau tauhid. Semua yang berkaitan dengan pembicaraan tentang masalah akidah, posisinya ada pada posisi akar. Batang percabangan adalah al-a'malu salihat. Ini amal-amal saleh. Sebagaimana batang percabangan itu tumbuh dari akar, maka segala macam amal saleh yang ada dalam agama kita ini tumbuh dari akar
tauhid. Maka pertumbuhan batang percabangan ini sangat berkaitan dengan kondisi akar. Dan akar ini sangat menentukan daripada keseluruhan daripada pohon tersebut. Dan buah-buahan yang keluar setiap saat dengan izin Allah berkaitan dengan pribadi pemilik akidah adalah al-hayatu thayyibah. Kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik, kehidupan yang hatinya dikatakan ulama kebahagiaan itu dengan istilah itmi'nanul qalbi wa insyirahus sadri. Hatinya tenang, dadanya lapang, itulah orang yang mereka berbahagia. Sedangkan buah yang bisa dinikmati oleh orang lain berkaitan dengan pemilik akidah adalah munculnya al-akhlakul karimah. Karena sangat erat hubungan antara akhlak dengan iman. Yang Rasulullah SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Dan semua manusia yang mereka melakukan muamalah sangat merindukan orang lain memiliki akhlak yang bagus. Akhlak kejujuran, kelemah lembutan, kemudian kebaikan, pemaaf, penyabar, dan seterusnya. Ini semuanya sangat dibutuhkan dalam muamalah, dalam berhubungan dengan orang lain, bahkan berhubungan dengan seluruh para makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Hewan pun akan merasakan indahnya ketika orang memiliki akhlak. Sebaliknya, apabila manusia tidak memiliki akhlak, akan muncul kesengsaraan, hidup yang penuh dengan kezaliman, saling menekan, saling menghina, saling melecehkan, sehingga kehidupan betul-betul hancur-hancuran. Para bapak sekalian, para ikhwan yang rahmati Allah SWT, di sini kita sedikit hanya ingin menyampaikan bahwa posisi akidah itu posisi akidah. Agama kita sangat ditentukan oleh akidah kita. Tanpa kita memiliki akidah, maka semua kebaikan tidak akan ada ceritanya lagi. Tidak akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling nyata adalah paman Nabi sallam Abu. Bagaimana kebaikan Abu Thalib yang tidak terhingga dalam membela dakwah keponakannya. Tetapi Abu Thalib sampai akhir hayat dalam keadaan tidak mau mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, sehingga Abu Thalib dikatakan Nabi beliau berada di neraka walaupun dalam posisi neraka yang paling rendah, yang paling ringan. Posisi yang paling ringan maksudnya bukan paling rendah, paling ringan. Tetapi seringan-ringan adab di jahanam ketika kedua telapak kakinya terserut oleh api jahanam, otaknya dalam keadaan ini mendidih. Contoh lagi adalah Ibnu Jud'an. Ibnu Jud'an adalah salah seorang yang dikenal super dermawan, sangat dermawan. Sehingga ketika dia menjamu tamu, mangkoknya pun sampai diraih dengan naik. Saking tidak hitungan dia dalam masalah menjamu tamu. Tetapi Ibnu Jud'an, kata Nabi, bersama dengan kedermawan seperti itu, dia sama sekali tidak masuk surga. Kuncinya di sini adalah mereka tidak memiliki akidah yang benar, tidak memiliki akidah yang lurus. Dan akidah ini sangat berdampak dengan seluruh amaliyah yang muncul. Satu contoh yang paling ringan atau contoh yang paling jelas dari sejarah yang kita baca, yang kita dengar, yang kita simak. Lihatlah perbedaan antara para sahabat Nabi dengan perihal orang-orang munafik.
bagaimana para sahabat Nabi memiliki akhlak yang luar biasa yang tumbuh dari akidah, dari imannya. Berbeda dengan orang munafik yang mereka ini tidak memiliki akidah yang benar. Dua-duanya zahirnya adalah muslim. Tetapi yang satu pemilik akidah tauhid yang lurus, yang satu adalah mereka memiliki pemilik akidah yang busuk. Orang munafik zahirnya muslim tapi adanya kafir. Orang mukmin akidahnya zahiran wa batinan adalah akidah tauhid, akidah seorang mukmin yang diajarkan Allah Ta'ala. Akidah dalam hatinya 100% tulen adalah muslim, adalah mukmin. Sekarang bedakan diantaranya ketika bermuamalah dengan Allah dan dengan para hamba Allah Ta'ala. Sedikit perbandingan. Contoh salat. Bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Mereka salat dengan penuh semangat. Karena ya, tumbuh dari akidah dan keyakinan mereka. Ibnu Mas'ud diantaranya mencontohkan seorang bapak-bapak yang sudah udzur, dia ke masjid, tetapi yang kalau dia ke masjid harus dipapah oleh dua orang, maka setiap dia ke masjid senantiasa dipapah dua orang sampai dia berada di shaf. Pertanyaannya adalah orang yang telah udzur seperti ini tapi memiliki semangat yang luar biasa nantiasa ke masjid walaupun dengan dipapah oleh dua orang, apa yang membuat orang seperti ini begitu semangat, termotivasi untuk senantiasa ke masjid? Tidak ada yang kecuali akidah yang ada dalam hati. Lihatlah Suhaib Ar-Rumi yang senantiasa menegakkan qiyamul lail sampai istrinya mengatakan, ya Suhaib, tidurlah, bukankah Allah telah menjadikan malam sebagai waktu istirahat? Kata Suhaib, ja'alallahu al-laila sakana likulli nas illa li Suhaib. Allah jadikan malam tempat istirahat kecuali bagi Suhaib. Pertanyaannya adalah apa yang mendorong seperti itu? Kata Suhaib, idza tadzakartul akhirah, idza tadzakartul jannata wa ma fiha min naimiha. Jika aku mengingat surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya, tara qalbi syauqan, maka hatiku pun terbang untuk menjadi bagian penduduk surga. Lenyaplah rasa kantuknya, jadi hatinya betul sangat merindukan surga, maka membuat dia kemudian menghidupkan malam di malam-malam yang beliau lalui. Sebaliknya katanya, wa idza tadzakartu an-nara wa ma fiha min adabiha. Ketika aku mengingat neraka dengan sunnah yaitu azabnya, tara naumi, lenyaplah tidurku, khaufan, karena takut terhadap azab-azab neraka yang Allah telah sediakan. Bapak sekalian, perhatikan apa yang menjadi motivasi orang semacam Suhaib menghidupkan qiyamul lail sedemikian rupa karena akidah yang tertanam dalam dirinya. Lihatlah para sahabat ketika Nabi mengumumkan jihad, mereka berlomba-lomba. Sang anak harus berlomba dengan sang ayah. Sang ayah harus berundi dengan sang anak. Karena keduanya mau ngalah. Karena ini berkaitan urusan ini kehidupan akhir surga. Yang menjadikan seorang ayah dan anak harus berlomba bersaing ketat dalam masalah ini karena akidah yang tertanam dalam hatinya. Apa yang menjadikan Rasulullah SAW, apa yang menjadikan Utsman bin Affan telah menginfakkan 40 miliar hartanya kurang lebih untuk membeli sumur yang digratiskan untuk kaum muslimin. Ini sumur mata. Apa yang mendorong sahabat Utsman untuk menginfakkan seluruh harta perdagangan ada di atas 1000 unta, semuanya digratis kepada kaum muslimin alias dijual kepada Allah Subhanahu wa taala.
karena mengharapkan keuntungan dari Allah, yang Allah siap membeli dengan 10 kali lipat keuntungannya, sampai 700 kali lipat, sampai lipatan yang tidak terhingga. Ini semuanya berkaitan dengan dampak akidah yang ada dalam diri mereka. Sebaliknya, lihatlah yaitu orang-orang munafik. Apa yang membuat mereka itu malas ketika salat? Wa idza qamu salat. Kalau mereka berdiri menegakkan salat dengan penuh kemalasan, karena sungguhnya iman mereka semuanya, tampilan lisannya, tampilan zahirnya adalah kedustaan. Yang menyaksikan Allah sendiri, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah menjadi saksi bahwa orang-orang munafik adalah para pendusta. Ucapan-ucapan mereka hanya di lisan, yang tidak dalam hati mereka. Yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisannya apa yang tidak ada dalam hati mereka. Ini di antara kita contoh sedikit bagaimana dampak akidah dalam kehidupan. Maka kalau kita melihat di tengah-tengah kaum muslimin, antara orang yang mereka memiliki akidah yang benar, akidahnya para ulama, ahlussunnah wal jamaah atau awamnya ahlussunnah, bandingkan dengan orang mereka memiliki akidah yang rusak dari kaum liberal, baik yang dibilang ulamanya, cendekiawannya maupun orang awamnya, kita akan melihat perbandingan bainas sama'i wal ardi, perbandingan antara langit dan bumi, antara pemilik akidah yang lurus dengan pemilik akidah yang rusak. Bagaimana ahlussunnah mengajarkan kita malah membela mati-matian sampai tetes darah yang terakhir. Agama mereka tidak bisa dibeli. Lihatlah orang liberal yang mereka menjual agama, menghinakan agama, mencaci maki agamanya, sehingga benar-benar tampil rusak-rusakan. Dari ulamanya, cendekiawannya sampai awamnya. Ini semuanya berkaitan dengan dampak akidah yang ada dalam hati mereka. Yang kedua, para sekalian, pelajaran ainallah yang merupakan bagian pelajaran daripada akidah seorang muslim, dan akidah menempati posisi yang paling menentukan dalam agama ini. Ketahuilah bahwa berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala adalah berbicara sesuatu yang paling inti dari seluruh keimanan yang kita miliki. Rukun iman yang pertama adalah tentang Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang kedua, rukun Islam yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Sehingga berbicara tentang Allah adalah menempati posisi yang paling inti berkaitan agama kita, yang membutuhkan perhatian lebih dibandingkan memperhatikan seluruh amal-amal dalam agama kita ini. Dan semua ini kita bangun, akidah, ibadah, muamalah, kita bangun berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa pemahaman kita tentang Allah Subhanahu wa taala yang benar menjadi dasar penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan bahwa kehidupan kita ini, tujuan penciptaannya, tujuan penciptaan kita manusia, tujuannya dua. Mengenal Allah dan mewujudkan ubudiyah kita kepada Allah Ta'ala. Yang pertama, perhatikan surat At-Talaq. Yang Allah katakan, Allah khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna
Litlamu anallaha ala kulli syai'in qadir. Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dialah Allah yang telah menciptakan langit yang 7. Demikian pula ciptakan bumi sebagaimana penciptaan langit. Lalu setiap ciptaan Allah itu Allah berikan amr, Allah berikan amrullah, sehingga benar-benar setiap ciptaan Allah yang orang kenal sekarang dengan istilah ada hukum alamnya bisa dipelajari. Untuk apa Allah tunjukkan para kita bentangan ciptaan Allah, langitnya, buminya, dengan semua yang ada di antara keduanya. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Ini untuk urusan ilmu, untuk urusan kita supaya mengenal Allah, siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau dalam pembagian tauhid ini pembicaranya pada tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Mengenalkan kepada kita siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah menciptakan kita bukan sekedar untuk mengetahui siapa itu Allah. Tetapi yang lebih penting lagi daripada itu adalah terwujudnya penghambaan yang benar kepada Allah Ta'ala. Setelah kita mengenal Allah, siapa itu Allah, tidak cukup dengan sekedar mengenal Allah, tapi harus kemudian menyentuh sampai manusia ini betul-betul totalitas menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang Allah katakan dengan ungkapan wa atul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hakikat atau inti kaitan dengan penciptaan kita ini. Sehingga silahkan Anda Pak Ustadz, nampaknya ada sedikit kendala koneksi. Sebentar, mungkin saya telepon sebentar. Mas Fadli belum. Ya, Mas saya putus ya. Mas. Ya, putus Pak, lanjut sudah. Udah bisa lagi. Lanjut Pak Ustadz. Lanjut lagi Mas. Sambon. Ini gimana lanjutnya? Para sekalian, tinggal sekali lagi, silahkan Anda akan menjadi apapun, mau jadi presiden, mau jadi menteri, mau jadi konglomerat, mau jadi jenderal, mau jadi apapun. Tetapi kita harus ingat bahwa yang paling pokok kehidupan kita ini yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Harus tahu siapa itu Allah Ta'ala dengan cara yang benar. Itulah yang dibicarakan dalam tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Kemudian yang kedua, wajibnya kita mewujudkan totalitas penghambaan. Penghambaan yang total hanya kepada Allah tanpa menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Para sekalian, ini mesti poin penting terfahami. Dan penghambaan kita ini, kesempurnaan terwujudnya penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sangat ditentukan dengan sejauh mana kita memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan akmalu nasi ubudiyatan al-muta'abbid bi jami'il asma'i wa sifat allati yutali'u 'alal bashar. Manusia yang paling sempurna penghambaan
kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beribadah kepada Allah dengan seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah jelaskan pada manusia. Sehingga sempurnanya perwujudan penghambaan kita kepada Allah, yang paling khusyuk dalam beribadah kepada Allah, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling berharap kepada Allah taala, yang paling terdorong bertaubat kepada Allah taala, yang paling besar harapannya kepada Allah taala, yang paling tinggi cintanya kepada Allah taala, yang paling tinggi rindunya kepada Allah taala adalah orang yang mereka paling mengenal siapa itu Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama dan sifat Allah taala. Yang dalam hal ini para sekalian, mengenal Allah itu secara singkat dengan dua cara. Yang pertama mengenal Allah melalui ini al-ayatul kauniyah, ayat kauniyah, yaitu bentangan alam semesta. Maka silahkan lakukan pengamatan, penelitian, pendalaman tentang seluruh alam semesta yang ada, langitnya, buminya, lautnya. Maka di sana kita akan mendapatkan keagungan Allah di balik semua ciptaan Allah Ta'ala. Yang Allah katakan, hada khalqullah, mada khalaqal ladina min duni. Inilah ciptaan Allah, mana ciptaan sesembahan-sembahan mereka selain Allah SWT. Sehingga kita sering mendapatkan ayat Al-Quran dengan perkataan wa min ayatihi, wa min ayatihi, wa min ayatihi, di antara tanda kekuasaan Allah Ta'ala terciptanya langit dan bumi, perputaran atau pergantian malam dan siang, termasuk diantaranya adalah apa yang ada dalam diri kita, wa fikum afal tubsirun, terhadap diri kalian sendiri apa kalian tidak melakukan pemahaman, meneliti atau merenungkan, sehingga akan mendapatkan betapa agungnya Allah dalam menciptakan manusia. Ini semuanya berkaitan ayat kauniyah. Termasuk diantaranya yang Allah katakan, ini afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufiat wa ilal jibali kaifa niswa kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana ini Allah ciptakan unta, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung ditancapkan, bagaimana ini bumi dibentangkan. Yang seandainya manusia merenungkan itu semuanya akan mendapatkan keagungan Allah. Yang kedua, itu memahami Allah melalui nama dan sifat yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan. Ini akan memiliki dampak yang besar dalam ini mewujudkan penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap sifat nama mengandung sifat Allah, dan setiap sifat Allah menuntut kita mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak sekalian, kita sering telah mendengar ayat yang berbicara tentang asma dan sifat ini. Contohnya adalah walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah. Fad'uhu biha. Berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama Allah yang indah tersebut. Para bapak sekalian, para ikhwan sekalian, ayat ini menjelaskan yang pertama, Allah mengumumkan pada kita Allah punya nama-nama. Dan nama Allah itu jumlahnya tidak terhingga. Adapun yang kita kenal 99 nama, ini adalah yang dikatakan Nabi, man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa menihsa, dia menghafalkan itu nama Allah, mengerti kandungannya dan beribadah kepada Allah dengan apa yang terkandung di situ, maka dia akan masuk surga. Tetapi nama Allah tidak terbatas pada 99. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bi nafsak aw 'allamta ahadan min khalqik aw ansalta fi kitabik aw ista'tharta fil ilmil ghaib indak. Ya Allah,
Aku meminta kepada engkau dengan seluruh nama yang kau miliki. Nama-nama yang kau telah namai dirimu dengan nama-nama itu. Atau nama yang telah engkau ajarkan pada salah seorang hambamu. Atau nama yang telah engkau turunkan dalam kitabmu. Atau nama-nama yang telah engkau simpan dalam ilmu gaibmu. Dan kita tidak mengetahui berapa nama yang Allah simpan di ilmu gaib, sehingga para ulama mengatakan nama Allah tidak, hanya Allah yang mengetahui. 99 nama itu yang Allah katakan man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa mengihsa maka dia masuk surga. Kemudian nama-nama Allah ini, perintahnya Allah apa itu? Yang kedua, fad'uhu biha. Berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Doa itu ada dua. Yang pertama doaul masalah, doa permintaan, di mana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah dengan seluruh nama-nama yang Allah telah ajarkan pada Anda. Yang kedua doaul ibadah, doa dalam bentuk ibadah. Salat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Doa masalah, doa permintaan ini, bagaimana kaitannya dengan Asmaul Husna? Ini kita doa meminta kepada Allah apapun yang kita minta dengan bertawasul, menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita menyebutkan dulu nama dan sifat Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum, dan seterusnya. Baru kita meminta apa yang kita minta kepada Allah Ta'ala. Ini namanya bertawasul dengan nama-nama Allah atau dengan sifat Allah, baru kemudian mengajukan permintaan kepada Allah Ta'ala. Doa yang kedua, doa ibadah. Bagaimana kita mewujudkan ibadah kepada Allah dengan kandungan yang ada dalam dalam kandungan dalam nama Allah tersebut. Contoh, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, Allah memiliki nama Ar-Rahman. Yang Allah Ar-Rahman ini sifat adalah Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah. Rahmat Allah luas. Kemudian Allah Arhamur Rahimin, Allah Zat yang Maha Penyayang kepada para hambanya. Dan Allah yuhibbur rahmah, Allah mencintai sifat kasih sayang. Bagaimana kita mewujudkan ibadah kepada Allah dengan nama Allah Ar-Rahman? Yang pertama, kita tidak boleh putus asa terhadap rahmat Allah yang luas tersebut. Yang kedua, kita bagaimana melakukan amal-amal kebaikan, memiliki kasih sayang kepada manusia. Yang Nabi mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah hamba Allah yang di muka bumi, Allah ingin akan menyayangi Anda. Ini adalah ibadah yang kita wujudkan ketika kita mengenal Allah Ar-Rahman. Setiap nama Allah itu menuntut kita mewujudkan ibadah seperti itu, sesuai dengan kandungannya. Sehingga benar kata Al-Imam Ibnu Qayyim, bahwa kesempurnaan ibadah kita dibangun di atas kefahaman kita tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang paling sempurna dalam mewujudkan penghambaan kepada Allah, yang paling sempurna dalam memahami nama dan sifat Allah Ta'ala. Bayangkan seandainya kita tidak meyakini nama dan sifat Allah, kita tolak nama dan sifat Allah, sebagaimana Jahmiyah yang menolak nama dan sifat Allah, apa yang akan membangun ibadah kita? Dorongan apa yang akan membangun ibadah kita? Para sekalian, sehingga ini adalah dasar. Memahami nama dan sifat ini merupakan dasar. Kita baru masuk pada pembicaraan berikutnya sekarang, yaitu tentang akidah ainallah, di mana Allah. Karena ini juga akan berdampak kepada kita, pengagungan kita kepada Allah dan kekhusyukan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah Islam, akidah yang dibangun atas Al-Quran dan As-Sunnah,
dan fitrah manusia dan juga akal manusia. Tapi akidah pertama kali wajib bangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Akidah kita, akidah Islam tidak dibangun dengan akal manusia. Para bapak sekalian, kita ingatkan sedikit bahwa akal kita ini hebat. Akan tapi apabila bekerja pada bidangnya, termasuk diantaranya adalah apa yang sekarang bapak-bapak sedang kerja di perusahaan Isuzu, memproduksi mobil Isuzu dengan semua variannya itu, ini semuanya dengan akal. Dan semua teknologi yang ada tercipta dengan akal manusia. Dan bahkan agama kita menempatkan akal sangat tinggi. Apa itu dia? Di mana itu? Agama ini tidak akan dibebankan oleh Allah kecuali kepada orang yang berakal. Orang yang gila, yang hilang akalnya tidak terbebani oleh agama. Akan tapi Islam menempatkan akal pada posisinya. Karena sesuatu apabila tidak ditempat posisinya dan tidak dibebani sesuai dengan kemampuannya, akan bisa rusak, akan bisa hancur. Akal kita yang anda hebat, tetapi punya kelemahan sebagaimana manusia punya kelemahan. Yang Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan Allah dalam keadaan lemah. Dan akal ini merupakan bagian pada manusia yang memiliki kelemahan. Di antaranya satu, hebatnya kayak apapun akal manusia itu adalah terbatas. Dan dia hanya akan bisa menjangkau hal-hal yang bisa diindra, dilihat. Manusia tidak akan pernah bisa menguasai segala bentuk ilmu, nggak bisa. Itu yang sifatnya zahir. Kita dalam perkuliahan ada itu jurusan-jurusan dan spesialisasi. Dokter, ada dokter jantung, dokter paru, dokter ginjal, dokter bedah, ada bedah tulang, bedah anak, dan seterusnya. Ini orang hanya akan bisa melakukan apa yang menjadi bidangnya. Dia melakukan ketika di luar bidangnya, di luar spesialisasinya, di luar apa yang dia memiliki, ini keterampilannya akan rusak. Maka dokter bedah tidak akan pernah mau untuk menangani jantung, dokter jantung tidak akan pernah mau menangani paru-paru, dokter anak tidak akan pernah mau menangani ini kerusakan ginjal, karena dia tahu tentangnya, sehingga bekerja pada posisinya. Dan manusia semuanya terbatas, termasuk diantaranya sejenius apapun manusia akan tahu tentang perkara ini gaib, apalagi gaib yang mutlak. Ada 2 rumah komplit perabotnya itu. Rumah yang satu dia belum pernah masuk ke rumah tersebut. Orang ini IQ-nya di atas 200, super genius. Kalau kita kemudian minta pada dia sebutkan seluruh barang-barang perabot yang ada di rumah sebelah dengan detail, rinci, dan benar, tidak akan pernah bisa. Sejenius apapun dia. Kenapa? Karena itu perkara yang gaib bagi dia. Padahal itu perkara yang nyata sungguhnya. Tapi dia belum pernah melihat barangnya itu. Sehingga perkara gaib itu sifatnya informatif. Semua perkara gaib sifatnya informatif. Termasuk di sini yang mendasari orang memahami tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama dan sifat Allah ini sifatnya adalah informatif. Sehingga berbicara tentang Allah tanpa dalil adalah berbicara tanpa ilmu. Dan ini sangat berbahaya.
dosa yang paling besar adalah dosa berbicara tentang Allah dan agama tanpa ilmu. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala, Allah pernah Allah firmankan dalam ayatnya, "Qul atlu ma harama rabbukum 'alaikum." Katakanlah, akan aku bacakan bagian apa yang diharamkan Allah kepada kalian. Ayat Allah katakan, "Qul innama harrama rabbi." Katakanlah, sungguhnya Rabbku mengharamkan satu al-fawahis ma dhahara minha wa ma batin, segala macam jenis kemaksiatan yang zahir maupun yang batin, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ini sikap wal isma wal baghya, sikap zalim, curang, zalim. Yang ketiga, wa antusriku billahi malam yunazil bisultanan. Allah mengharamkan kalian menyekutukan Allah tanpa ilmu. Yang keempat, wa taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kata Ibnu Qayyim, yang pertama al-fawahis, kedua zalim, ketiga syirik, keempat yaitu bicara tanpa ilmu. Yang keempat ini yang paling besar, semakin ke nomor 4 semakin besar. Kenapa berbicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu lebih besar dibandingkan dengan syirik? Bukankah syirik dosa yang paling besar? Di keterangan para ulama, karena berbicara tentang Allah, berbicara tentang agama Allah, ini tanpa ilmu, itu sumber segala kerusakan, sumber segala penyimpangan. Tidak akan terjadi syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat dengan semua cabangnya, kecuali karena berbicara tentang Allah dan bicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Para sekalian, akidah tentang ainallah, akidah sangat penting. Sampai diantaranya Rasulullah SAW menjadikan ujian bagi seorang budak yang akan dibebaskan. Nabi tanya kepada seorang budak perempuan, ainallah, di mana Allah? Maka budak mengatakan, Allah di langit. Man ana, siapa saya? Anta Rasulullah, adalah utusan Allah. Budak inilah budak orang yang awam. Dia disibukkan dengan pekerjaan untuk mengabdi kepada tuannya, tapi pelajaran akidah sangat tersebar sampai budak pun dia faham. Dan ketika budak itu menjawab seperti itu, kata Nabi, "A'tikha fa innah mu'minah." Bebaskan dia, merdekakan dia, dia adalah orang yang beriman kepada Allah SWT. Para sekalian, ini adalah termasuk bagian perkara akidah. Sehingga orang yang mereka ketika ditanya di mana Allah dan dia tidak bisa menjawab, artinya dia lebih bodoh atau lebih membingungkan, kualitas ilmiahnya lebih rendah dibandingkan dengan budak wanita ini. Dan sekali lagi, bahwa berbicara tentang akidah sifatnya informatif. Kita hanya bisa menetapkan tentang akidah dengan dalil-dalil yang jelas, dalil di Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara dengan perkataan yang paling sempurna. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapakah yang lebih jujur perkataannya dibandingkan Allah Ta'ala? Wa man ahsanu minallahi haditsa. Siapakah yang paling baik perkataannya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini semuanya menegaskan bahwa ketika Allah bicara, itulah yang sebenarnya, begitulah Allah Subhanahu wa taala. Itu pembicaraan yang terbaik, yang paling jujur dan terbaik. Sehingga ketika kita menetapkan nama dan sifat Allah,
kita menetapkan sebagaimana yang Allah telah ajarkan kepada kita. Dan itulah fondasi iman yang harus kita pahami. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, amantu billah wa ma ja'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa ma ja'an rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman kepada Allah dan semua yang datang dari Allah sebagaimana yang Allah inginkan. Aku beriman kepada Rasulullah dan semua yang datang dari Rasulullah SAW sebagaimana yang Rasulullah inginkan. Di mana letak pentingnya perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i ini? Para sekalian, letak pentingnya adalah banyaknya orang yang mereka merasa beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi ala muradi nafsi, sesuai dengan keinginan hawa nafsunya, tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Contoh yang paling gampang sekarang dalam masalah asma dan sifat, nama dan sifat Allah Ta'ala. Allah menerangkan Allah Ar-Rahman, Ar-Rahman istawa al-arsh. Allah istiwa di atas. Yadullah, tangan Allah. Ya Allah marah, Allah murka, Allah ridha. Allah kemudian Allah turun ke langit dunia. Apa kata manusia? Oh enggak ya Allah, enggak punya tangan, enggak mungkin kau turun, enggak mungkin kau istiwa di atas arsy. Allah jelaskan, Allah terangkan, manusia bantah, Allah katakan a'antum a'lamu amillah. Memangnya Anda yang lebih tahu dibandingkan dengan Allah SWT. Baru kita ingin bicara dulu kaidah yang paling penting ini. Bagaimana antara Ahlussunnah mengimani nama dan sifat Allah Ta'ala dan Ahlul-Bid'ah mereka menolak nama dan sifat Allah Ta'ala. Ahlussunnah cara mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, menetapkan dan mengimani semua nama dan sifat yang telah Allah terangkan dalam Al-Quran dan Sunnahnya, tanpa melakukan tamsil, tanpa melakukan tahrif, tanpa melakukan takyif, tanpa melakukan taktil. Kita menetapkan dan mengimani semua nama dan sifat Allah yang Allah terangkan dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa melakukan tamsil, menyerupakan dengan makhluk. Kenapa? Karena Allah katakan laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan apapun. Tidak melakukan tahrif, tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan. Oh, istiwa itu maksudnya istaula. Yatun itu maksudnya adalah udroh. Itu adalah menyimpangkan dari makna aslinya. Tanpa melakukan takyif, tanpa melakukan itu menggambarkan bagaimananya. Karena apapun yang kita gambarkan tentang Allah pasti salah. Orang bisa menggambarkan itu satu karena melihat baraknya. Gambarkan kepada saya ini Isuzu Panther produk terbaru. Karena kita pernah melihat, bisa menggambarkan. Oh begini bentuknya itu gini. Bisa menggambarkan karena melihat baraknya. Sekarang gambarkan kepada yang kedua, bisa menggambarkan itu karena melihat yang serupa. Kita contohnya paling gampang, produk Avanza. Saya sudah melihat Avanza tapi belum melihat Xenia. Tapi informasi yang sahih, Xenia itu mirip persis Avanza. Maka ketika orang suruh menggambarkan, coba gambarkan pada saya tentang mobil Xenia, tapi dia sudah melihat Avanza walaupun belum melihat Xenia. Bisa menggambarkan. Kenapa? Melihat yang serupa. Yang kedua, yang ketiga, mendapatkan informasi yang akurat dari orang terpercaya. Dalam hal ini yang berkaitan dengan berita tentang Allah adalah Rasulullah SAW. Kita ini
tidak melihat Allah, tidak melihat yang serupa, tidak mendapatkan info yang akurat dari Rasulullah SAW, bagaimana bisa menggambarkan tentang Allah Ta'ala? Ini yang ketiga. Yang keempat, tanpa taktil, tanpa menolak. Apa yang Allah terangkan, ya Allah, aku dengar dan aku imani. Dan itulah sikap taslim tuntutan seorang mukmin. Cara kita beragama itu wajib kita taslim, tunduk, patuh apa yang diajarkan dalam agama. Agama kita ini inti ajarannya dua. Penghabaran, yang kedua perintah atau larangan. Kalau itu sifatnya penghabaran, wajib kita membenarkan. Kalau itu sifatnya perintah dan larangan, wajib kita untuk taat, sami'na wa ta'na. Sehingga ketika Allah dan Rasulnya menghabarkan tentang surga, tentang neraka, tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang semua perkara gaib, ya Allah, aku dengar dan aku benarkan. Demikian pula ketika Allah memerintahkan kita berkaitan dengan perintah Allah perintahkan salat, puasa, zakat, haji. Allah larang kita, ini larang berzina, minum khamr, mencuri, dan seterusnya. Ya Allah, aku dengar dan aku taat. Itu seorang mukmin. Hari ini kita diajarkan oleh orang-orang yang mereka akan merusak agama. Terhadap berita-berita kita diperintahkan mendustakan, diajari mendustakan. Terhadap perintah dan larangan kita diajari menentang. Ini semuanya diantaranya mendahulukan akal dan hawa nafsu mereka. Oleh karena itulah ketika orang bicara tentang asma sifat itu dengan akalnya semata yang terbatas, maka manusia yang akalnya itu kemudian juga bertingkat-tingkat, cakupan dalamnya, luasnya bertingkat-tingkat, sehingga ketika menerima pengimanan tentang nama dan sifat Allah pun menjadi macam-macam. Ada kita mengenal Jahmiyah, ada kita mengenal itu Mu'tazilah, ada kita mengenal Asy'ariyah. Yang ini cara mengimani nama dan sifat Allah berbeda-beda. Kalau akalnya Jahmiyah mengatakan menolak semua nama dan sifat dengan alasan kalau menetapkan nama dan sifat itu berarti menyerupakan Allah dengan makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluk, kafir musyrik. Supaya nggak kafir musyrik, maka dia tolak nama dan sifat. Ini paling jantan, tapi paling kafir. Yang kedua, Mu'tazilah. Mu'tazilah menetapkan nama, menolak sifat. Nama Allah ditetapkan, sifat Allah ditolak. Alasannya sama, menetapkan nama berarti menyerupakan Allah dengan makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluk berarti musyrik kafir. Supaya nggak musyrik kafir maka ditolak. Asy'ariyah beda lagi akalnya. Kalau saya tetapkan nama, tetapkan sebagai sifat, kemudian menolak sebagai sifat dengan cara ditahrif. Inilah yang ada dalam kehidupan masyarakat kita. Dan ini sangat berdampak dalam kehidupan beragama yang luas. Cara berpikir dan ini produk-produknya ini sangat berdampak dalam kehidupan kita beragama. Maka Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat membedakan antara Ahlussunnah dengan Al-Bid'ah diantaranya dalam masalah yaitu mengimani nama dan sifat ini. Bagaimana sikap taslimnya Ahlussunnah dan bagaimana sifat yaitu tahrifnya Al-Bid'ah. Para bapak sekalian, ini cara global kita mengimani nama dan sifat Allah Ta'ala. Adapun berkaitan dengan yang kita bahas ini, Allah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka telah kita sampaikan bahwa ketika kita bicara di mana Allah, kita kembalinya kepada nas. Ahlussunnah mengajarkan Allah adalah di atas. Fauqas sama, Allah istiwa alal arsy. Dan ini yang kemudian menimbulkan ini di masyarakat berbagai bimbingan yang membuat bingungnya umat sehingga umat pun nggak paham tentang di mana itu Allah Ta'ala. Padahal mengimani Allah di atas itu telah menjadi kesepakatan para ulama. Allah di atas langit. Perlu kita pahami, mengimani Allah di atas
itu ada di atas secara sifat dan secara zat. Allah Subhanahu wa taala Allah Ahlussunnah mengimani Allah Subhanahu wa taala di atas baik secara sifat maupun secara zat. Ahlul bid'ah mereka tidak mau mengimani Allah secara zat di atas, tetapi mengimani Allah di atas secara sifat. Sedangkan akidah Allah di atas ini adalah kesepakatan para ulama. Di antaranya, ulama telah berijma tentang Allah Subhanahu wa taala di atas. Berkata Abdurrahman bin Abi Hatim yang dia mendapatkan cerita dari ayahnya dari Sa'id bin Amir ketika dia bicara tentang Jahmiyah, beliau mengatakan begini, Al-Jahmiyatu faqala hum syarru qawlan minal yahudi wan nasara qad istama al yahudu wan nasara wa ahlul adyan ma'al muslimin ala anna Allah azza wa jalla alal arsh wa qalu hum laisa ala syai'in. Al-Jahmiyah bahwa mereka itu syarru qawlan, mereka ini perkataan yang terburuk, lebih buruk dibandingkan dengan Yahudi dan Nasrani. Karena Yahudi, Nasrani, kemudian para pemilik agama bersama dengan kaum muslimin juga, mereka berkeyakinan Allah di atas arsy. Dan mereka sedangkan Jahmiyah mengatakan Allah tidak di atas apa-apa. Ini akidah Jahmiyah yang dikatakan para ulama, yaitu akidah yang lebih buruk dibandingkan akidahnya Yahudi, Nasrani, dan para pemilik agama yang lainnya. Imam yang empat, di antara Imam Abu Hanifah mengatakan, Man angkara anna Allah ta'ala fis sama'i faqad kafar. Barang siapa mengatakan Allah, barang siapa yang mengingkari bahwasanya Allah di atas di langit, maka dia telah kafir. Barang siapa yang mengingkari Allah di langit, maka dia telah kafir. Imam Malik mengatakan, Allahu fis sama', Allah di langit, wa ilmuhu fi kulli makan, dan ilmu Allah meliputi di segala tempat. La yakhlu minhu syai'un, tidak ada tempat yang kosong dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan di mana-mana, yang di mana-mana itu ilmunya Allah meliputi segala-galanya. Tidak ada satu perkara di tempat kapanpun, semuanya ilmu Allah meliputi di sana. Wallahu ala kulli syai'in qadir wa wanta ini lita'lamu anallahu ala kulli syai'in qadir wa anallahu qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kalian tahu Allah Maha Kuasa di atas segala-galanya dan ilmu Allah meliputi semuanya. Imam Malik ketika ada orang menanyakan ini Ar-Rahmanu stawa 'alal arsy. Lalu orang menanyakan, "Ya Imam, kaifa istawa?" Bagaimana istiwanya Allah Ta'ala? Imam Malik dengan tegas mengatakan, setelah merasa perkara besar, Imam Malik mengatakan al-kaif ghairu maqul atau majhul. Tentang bagaimana istiwanya Allah kita tidak mengetahui. Sebab telah kita sampaikan tadi, kita bisa menggambarkan bagaimananya itu, satu kalau melihat, dua melihat yang serupa, tiga mendapatkan info yang akurat dari tiga-tiganya kita tidak. Maka kalau ditanya bagaimana istiwanya Allah, kita tidak mengetahui istiwanya Allah Ta'ala. Kaifnya, bagaimananya tidak. Wal istiwa'u minhu ghairu majhul, atau wal istiwa' maklum, sedangkan istiwa itu perkara yang telah diketahui. Maklum, Allah memberitakan Allah istiwa, makna
istiwa itu jelas, maknanya jelas, tapi yang kita tidak tahu bagaimananya. Karena kalau makna istiwa itu nggak jelas, artinya Allah mengajarkan bahasa yang tidak jelas maknanya. Nabi mengajarkan bahasa yang tidak jelas maknanya. Pada Al-Quran jelas-jelas pembicaraan dan sebaik-baik pembicaraan. Wal imanu bi wajibun, dan iman kepada istiwanya Allah adalah wajib. Kenapa wajib? Karena Allah yang memberitakan sendiri, Nabi yang memberitakan bagaimana kita menolak, bagaimana kita mengingkari, wajib mengimani. Wasu'alu anhu bid'atun, dan pertanyaan tentang yaitu di mana, yaitu pertanyaan tentang bagaimananya Allah adalah bid'ah. Wa inni akhafu an takuna dhalan, dan aku khawatir kamu termasuk orang yang sesat. Imam Syafi'i, beliau diantaranya mengatakan, al-qawlu fi sunnati allati ana aliha wa ra'aitu ashaban aliha ashabal hadith alladzina ra'aituhum, yang yaitu ashabul hadith, perkataan tentang sunnah yang aku di atas sunnah, dan aku juga meyakini, dan aku juga melihat para sahabatku, ini ahlul hadis, juga mereka di atas sunnah, dan aku berpandangan fakhatu anhum mithla Sufyan, seperti yang juga diyakini oleh Sufyan wa Malik wa ghairuhum, dan yang lain-lainnya. Al-iqraru bisyadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa dzakara syai'an tsumma qala. Imam Syafi'i dan teman-temannya ashabul hadis, yang juga guru-guru mereka seperti Sufyan, kemudian Malik, dan yang lain-lainnya, mereka menetapkan tentang syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan menyebutkan akidah-akidah yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan wa annallaha ala arsyihi fis samaihi, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya, berada di atas langitnya. Yaqrubu min khalqi, tetapi Allah Subhanahu wa taala dekat ke dengan makhluknya. Kaifa sya'a, sebagaimana Allah kehendaki. Wa anna Allah ta'ala yang suri ila sama'i dunya, dan beliau yakin dan beriman Allah turun ke langit dunia. Kaifa sya'a, sebagaimana Allah kehendaki. Wa dzakara sa'iral i'tiqad, dan beliau menyebutkan berbagai macam keyakinan. Di sini Imam Syafi'i menegaskan wa anna Allah ala arsy fis samaihi, Allah di atas arsy, di atas langit. Dan ini telah meyakini dan menjadi keyakinan bagi Imam Syafi'i dan para murid-muridnya dan para penganut mazhabnya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan ini, bahkan Syafi'iyah mengatakan lebih dari 300-an dalil berkaitan dengan Allah yang di atas. Imam Ahmad mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ketika menafsirkan ayat dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan juga ayat Allah ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabbihum, tidaklah kalian berbisik 3 orang kecuali Allah yang keempatnya. Maka yang dimaksudkan dengan ayat-ayat tersebut bahwasanya Allah mengetahui yang gaib, Allah mengetahui yang nampak, ilmu Allah meliputi segala-galanya, dan tidak yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian Allah tetap di atas arsy-Nya, tidak dibatasi oleh apapun, karena Allah tidak membutuhkan, bahkan semuanya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan bahwasanya dalil tentang Allah di atas itu lebih dari 1000 dalil, kata Syekhul Islam. Berkata Syekhul Islam, qala ba'du akabiri ashabi Syafi'i. Syekhul Islam mengatakan
Berkata para pembesar dari sahabat Imam Syafi'i, ini ulama-ulama besar mazhab Syafi'i, yang mereka mengatakan fil Quran alfu dalilin au asyad. Dalam Al-Quran itu ada 1000 dalil atau bahkan lebih. Tadulu ala annallah ta'ala alin alal khalqi, yang menunjukkan bahwasanya Allah tinggi di atas makhluknya. Wa nau fauqa ibadi, dan sungguhnya Allah di atas segala para hambanya. Dan yang lain mengatakan, mazhab Syafi'i yang lain mengatakan salah satu mi'ah, fihi salah satu mi'ah. Dalam Al-Quran ada 300-an dalil yang menunjukkan tentang Allah di atas ini, sehingga umat ini telah berijma bahwasanya Allah di atas yaitu makhluk, Allah di atas langit, Allah di atas arsy, dan kita mengimaninya yaliku bijalali, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mentafsirkan dengan makhluk, kita tidak mentahrif, menyimpangkan maknanya, kita tidak menggambarkan bagaimananya, dan kita tidak menolak yakni tentang semua dalil-dalil yang telah disebutkan Allah, yaitu tentang Allah di atas arsy. Sesungguhnya dalil ini sangat banyak, Al-Quran, hadis, seperti diterangkan para ulama tadi, bahkan para pengikut mazhab Syafi'i, mereka mengatakan lebih dari 1000 dalil, yang lain mengatakan lebih dari 300-an dalil yang mengatakan Allah adalah di atas langit, dan Allah di atas ini arsy. Sehingga ini akidah yang telah disepakati oleh kaum muslimin. Lagi sekalian, perkara akidah ini perkara sangat penting, dan ini sangat berdampak dalam kehidupan kita. Bayangkan kalau kita berdoa tanpa mengetahui posisi Allah di mana Allah, dan bayangkan kalau kita ini meyakini Allah di mana-mana. Allah ada di kambing, Allah ada di sapi, Allah ada di kandang, Allah ada di selokan, Allah ada di waliyadzubillah wa subhanallah amma yasifun. Dan ada yang bagaimana kita berdoa kepada Allah yang mengatakan Allah tidak di mana-mana, tidak di atas, di bawah, tidak di samping, tidak terikat segala macamnya. Enggak ada itu. Bagaimana dia akan muncul pengagungan kepada Allah kalau keyakinannya seperti itu? Sesungguhnya Allah di atas adalah dalilnya jelas, Quran, Sunnah, akal manusia, semua yang tinggi, semua yang mulia letaknya di tinggi. Tidak ada semua yang mulia itu kemudian letaknya di bawah. Fitrah manusia juga demikian. Manusia ketika berdoa selalu mengarahnya ke atas. Bahkan mulutnya orang sekarang mengingkari Allah di atas, tetapi tangannya nunduknya ke atas. Para ikhwan sekalian, sungguhnya ini akidah sangat jelas, sangat masuk akal, sangat sesuai dengan fitrah, dan dalil-dalil yang sangat ini banyak. Bicara tentang masalah ini sungguhnya sangat panjang lebar, tetapi waktu kita sangat terbatas sekali, dan nggak mungkin kita bicara tentang hal ini kecuali kita masih paham tentang dasar-dasarnya dalam mengimani nama dan sifat Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya bicara tentang ini Asmaul Husna itu lebih pada penyempurnaan ubudiyah kita kepada Allah SWT ketika kita memahami dengan cara yang benar. Dan saya sarankan bapak-bapak, ikhwan sekali, berkaitan dengan upaya memahami yaitu nama Allah ini, silahkan baca bukunya atau silahkan kaji kitabnya Syekh Abdul Razak, Fiqhu Asmaul Husna, Fikih Asmaul Husna. Insyaallah di sana kita dibimbing bagaimana memahami setiap nama Allah dan meyakininya, dan dampak apa yang mesti kita tumbuhkan dalam kehidupan kita. Para bapak sekalian, ini pembicaraan kita yang sangat singkat sekali, dan sungguhnya membutuhkan ini panjang lebar, apalagi berkaitan dengan syubhat-syubhatnya. Tapi waktu kita sangat terbatas dan kita cukup sekian. Mungkin kalau ada itu pertanyaan silahkan. Kalau bisa kita jawab, kalau tidak kita tunda jawabnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jazakallah khair, Ustaz. Terima kasih. Sangat lengkap, jelas. 1 jam 10 menit tepat.
memaparkan dengan gamblang. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan bisa via tertulis chat yang tersedia atau mungkin langsung bertanya. Iya. Monggo dipersilahkan. Monggo. 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 Monggo teman-teman yang mau bertanya. Oke, mungkin kalau sambil menunggu yang lain, Pak Ustadz, dari saya tentang apa namanya, suatu saat bahwa Allah akan menampakkan dirinya ketika di surga, ketika penduduk surga sudah merasakan semua kenikmatan dan kemudian ditanya lagi sama Allah bahwa masih maukah kamu melihat kenikmatan yang ada lagi. Nah itu apakah juga hal yang gaib di situ? Apakah seperti apa ketika menunjukkannya itu pada saat di surga itu nanti, Pak Ustadz? Demikian, Pak Ustadz. Terima kasih. Ulang tadi agak terganggu tadi. Oke. Pada saat di surga ada satu keterangan bahwa suatu saat Allah akan menunjukkan apa namanya, jati dirinya. Jadi Allah akan menunjukkan melihat wajah Allah Ta'ala. Ya, ini bisa di situ apakah bisa mungkin digambar ya? Maksudnya penampakannya itu akan seperti apa? Kita hanya bisa kalian sesuatu yang gaib kita juga tidak tahu. Atau mungkin ada dalil yang bisa menjelaskan, Pak Ustadz. Ya, begini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara kenikmatan al-jannah adalah melihat wajah Allah dengan hakiki. Ini yang diingkari oleh Mu'tazilah juga. Di dunia ini, Ahlussunnah meyakini tidak ada seorang pun yang bisa melihat wajah Allah SWT. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara akidah Ahlussunnah di akhirat adalah Allah al-jannah akan Allah berikan kenikmatan melihat wajah Allah Ta'ala. Di antara dalilnya satu firman Allah Ta'ala, lilladzina ahsanul husna was, bagi orang-orang yang berbuat baik, yaitu beriman dan beramal saleh, bagi mereka al-husna yaitu jannah, wa ziyadah dan ditambah yang dimaksudkan adalah yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantaranya yang dalil yang pertama. Yang kedua, Al-Imam Asy-Syafi'i ketika merangkan ayat dalam surat Al-Mutaffifin, bahwasanya di antara azab Allah pada orang kafir, pada hari itu mereka akan terhalang dari melihat wajah Allah Ta'ala. Ayatnya bagaimana itu? Kalla balrona ala qulubi ma kanu yaksibu kalla innahum rabbihim yauma idzil mahjubun. Ketahuilah bahwasanya pada hari itu orang-orang kafir mereka akan terhijab dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i, ini dalil yang sangat terang sekali. Seandainya tidak melihat wajah Allah itu merupakan bentuk azab yang Allah berikan kepada mereka, maka melihat wajah Allah, maka nikmat yang Allah berikan para mukmin ada diantaranya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sebut Allah tawarkan kepada al-jannah, maukah mereka Allah berikan lagi kenikmatan? Ya Allah, bukan kau telah memutihkan wajahku, telah memberikan kenikmatan-kenikmatan surga yang digambarkan oleh Allah tentang nikmat surga itu mala ainun ra'at wa ma wala udhun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Nikmat jannah, nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, sehingga semua tentang nikmat jannah itu sama-sama namanya, tapi hakikatnya berbeda total dengan apa yang kita rasakan di sini, tentang buahnya, tentang makanannya, tentang minumannya, tentang wanitanya, tentang istananya. Lalu
Nikmat apalagi yang Allah berikan pada mereka? Disingkaplah wajah Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat melihat wajah Allah itu mengalahkan semua atau melupakan semua kenikmatan jannah. Padahal kenikmatan jannah, kenikmatan yang tidak pernah terlintas dalam hati mereka, tidak pernah dilihat mata mereka, tidak melihat didengar telinga mereka. Ternyata ada nikmat yang bisa membuat mereka lupa dengan nikmat ini jannah, yaitu nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat juga wujuhu yawma idzin nadhirah, pakai dha. Wujuhu yawma idzin nadhirah, pakai dha. Pada hari itu wajah mereka nadhirah, pakai dha, berseri-seri. Kenapa? Ila rabbi nadhirah. Karena mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya diantaranya penjelasan tentang nikmat yang akan dapat di akhir al-jannah, yaitu melihat wajah Allah taala. Adapun intensitas melihat Allah taala tergantung ini derajat masing-masing, sehingga kenikmatan pun mereka akan dapatkan ini berbeda-beda. Intinya bahwasanya melihat wajah Allah di akhirat adalah hakiki dengan ayat, dengan hadis yang insyaallah bisa dibuka, yakni dalil-dalilnya pembahasan tentang melihat wajah Allah di kitab-kitab tentang yaumul akhir sangat banyak, atau mungkin bisa di searching di internet juga nanti akan keluar dalil-dalilnya tentang melihat wajah Allah taala. Intinya akidah ini diingkari juga oleh ahlul bid'ah seperti diantaranya Mu'tazilah, mengingkari tentang melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnah mengimaninya dan bahkan Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhik, ya Allah aku minta kepada Engkau kelezatan melihat wajahmu. Dan sekian banyak dalil yang lainnya, wallahu a'lam bishawab. Intinya ini adalah perkara yang nyata di akhirat. Adapun kenikmatannya adalah nanti dirasakan di akhirat, nggak bisa dibayangkan di sini. Dan Allah akan memperlihatkan wajah yang hakiki tentang bagaimana wajah Allah nanti kelak di surga ketika al-jannah menikmati yakni jannah. Kita tidak bisa menggambarkan tentang wajah Allah, memang Allah tidak menggambarkan kepada kita. Tetapi kita mengimani setiap informasi yang sahih yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Karena segala perkara gaib sifatnya informatif. Wallahu a'lam bishawab. Baik, teman-teman yang lain persilahkan. Pak Teddy, Pak Aat, Pak Ciko, atau yang lain persilahkan. Tidak ada, teman-teman? Oke, kalau mungkin tidak ada, bisa ditutup kajian pada sore hari ini, Pak Ustadz, sekaligus kesimpulan kita semua. Alhamdulillah, para bapak sekalian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan yang singkat ini bermanfaat dan tidak menambah kebingungan. Tidak sedikit yang kita sampaikan mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita, khususnya berkaitan masalah ini bagaimana kita mengimani nama dan sifat Allah, dasar-dasar yang perlu kita pahami sebelum kita memahami dengan detail satu persatu. Dan sekali lagi silahkan ini bisa perdalam pemahaman kita tentang nama dan sifat ini dalam kitab Syaiful Razak, Fikih Asmaul Husna, karena itu lebih banyak memberikan bimbingan-bimbingan terapan kepada kita di dunia nyata kehidupan kita, bagaimana kita berinteraksi dengan setiap nama dan sifat Allah Ta'ala, dan itu yang akan menyempurnakan ibadah kita. Semoga Allah menjadikan kita di antara orang yang betul-betul punya semangat, kecenderungan belajar agama, karena sungguhnya ini adalah kunci kebaikan kita. Sebagaimana kita telah hafalkan sebuah hadis Nabi SAW yang kita semua telah hafal juga, mayuritillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Faham agama sebagaimana fahamnya para sahabat Nabi dan para imam-imam sunnah, sehingga betul-betul belajar agama sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu yang telah diajarkan para pendahulu kita yang saleh. Yang fitnah di zaman kita ini, orang yang mereka belajar agama berdasarkan Al-Quran, berdasarkan As-Sunnah, dengan pemahaman para salaf,
sehingga punya kaidah yang sangat kuat dan akurat, dan tidak ada yang lebih ilmiah dibandingkan dengan para salaf dalam menyampaikan agama. Di fitnah yang ada, mereka adalah dikategorikan orang-orang Wahabi, orang-orang yang mereka digambarkan memiliki cara-cara beragama yang sangat tragis, sangat mengerikan, sangat, yaitu membuat orang kemudian lari dari orang yang mereka dibilang Wahabi tersebut. Ini sungguhnya merupakan fitnah keji yang banyak dilontarkan orang yang mereka hanya akan menjauhkan umat dari pemahaman yang hak tentang agama ini. Demikian, semoga manfaat, dan terima kasih kepada mas saya dan kawan-kawan. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya dan menjanjikan kita di atas agamanya sampai ini akhir kehidupan kita. Dan kita tutup, Allahumma aslih lana dinana alladhi suatu amrina, Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Minta segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.